contoh 1.2, coba dibaca dulu. Saya, Bu. Ya, silakan. Suatu piringan tipis dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat dan di atas sumbu X dengan densitas sama dengan 2X kuadrat. Tentukan pusat massa dari piringan tersebut. Oke, berarti kita identifikasi dulu daerahnya. Apa aja itu batasannya? Y sama dengan 4 min X kuadrat. Kemudian ada sumbu X. Oke, berarti nanti berada di atas ya, di atas sumbu X. Nah, densitasnya ini hati-hati. Densitas itu tidak selalu konstan ya. Di sini densitasnya berupa fungsi, yaitu 2X kuadrat. X kuadrat. Nah, berarti kita gambar dulu daerahnya ini pada bidang X, Y. Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Nah, ini bisa kita informasi untuk menggambar ini, yaitu informasinya kita bisa menggunakan konsep di materi sebelum UTS. Kita punya kurva dasar, Y sama dengan min X kuadrat menghadap kemana? Ke atas. Min? Bawah, Bu. Ke bawah. Nah, berarti kalau di sini 4 min X kuadrat, kita angkat kurva ini kemana? Kita geser ke atas. Ke atas. Sejauh berapa? Atas. Sejauh 4. 4. Berarti nanti puncaknya ada di sini. Lalu tadi dibatasi juga oleh sumbu X. Sumbu X itu sama saja dengan garis apa? Y sama dengan 0. Ini kan ya? Iya, Bu. Nah, berarti nanti kurva ini serta garis Y sama dengan 0 itu akan berpotongan. Berarti nanti perpotongannya apa? Ya, 4 min X kuadrat sama dengan 0. Gitu kan ya? Berarti ini kalau kita faktorkan, kita akan dapat apa? X min Min 2 plus X. Berarti X-nya sama dengan 2. Dan X X-nya sama dengan min 2. Berarti nanti dia akan berpotongan di sini min 2, di situ 2. Nah, berarti nanti ya kurvanya kurang lebih seperti inilah ya. Sorry. Kayak gitu. Ini adalah kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, kemudian dari sini ada suatu piringan tipis ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari pusat massa. Pusat massa itu adalah ya tadi X bar, Y bar. Secara tidak langsung ketika kita disuruh mencari X bar, Y bar ya berarti harus menghitung semuanya tadi. Apa aja tadi? Massa, momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y, kayak gitu. Namun ketika di sini tidak secara rinci diminta masing-masing itu tadi, nanti kita tinggal mempelajari situasi dari benda yang dibatasi oleh fungsi tertentu. Kalau kita perhatikan fungsi ini Y sama dengan 4 min X kuadrat, dia merupakan fungsi yang simetri tidak? Coba perhatikan, antara kurva yang ada di kuadran 1 serta kurva yang ada di kuadran 2 itu nanti simetri nggak? Sama nggak? Simetri, Bu. Sama. Berarti nanti pusatnya berarti ada di mana? Untuk X-nya? 0. Di 0. Berarti di sepanjang ini kan? Sepanjang sumbu Y ini. Cuma misalnya kita acak seperti ini. Ini pusatnya ada di sini nanti. X-nya 0, tapi Y-nya berapa? Nah, ini berarti kalau seperti ini, kita tinggal mencari si Y bar-nya saja. Nah, untuk karena informasi dari daerahnya, kita tahu bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang simetri, maka X bar-nya bisa kita dapatkan dari informasi kesimetrian itu. Namun di sini kita harus mencari Y bar. Nah, berarti Y bar-nya tadi rumusnya apa? MX per M dengan M, kayak gitu. Nah, dengan demikian kita tinggal mencari ini saja. Tidak perlu mencari X bar karena X bar-nya bisa didapatkan dari apa yang sudah disampaikan di soal. Secara tidak langsung seperti itu ya. Berarti kita harus pintar-pintar identifikasi soal.
Nah, selanjutnya di sini kita tinggal mencari ini, yaitu kita tinggal mencari mx serta m. Nah, kemudian kalau dibebaskan seperti ini, kita bisa memilih juga apakah mau membuat partisi terhadap tegak lurus terhadap sumbu x ataupun tegak lurus terhadap sumbu y. Bisa kita pilih salah satu. Namun di sini biar kita tidak bingung ya cukup diambil yang tegak lurus terhadap sumbu x pun tidak masalah kayak gitu. Nah, kalau kita ambil satu partisi yang tegak lurus terhadap sumbu x seperti ini, sehingga kita menghasilkan suatu persegi panjang kayak gini, maka nanti lebar partisinya ini akan berapa? Delta X. Delta M. Delta X. Delta X ya. Delta X. Delta X. Kemudian jarak antara ini ke sini, ya berarti panjang antara itu ke situ. Berarti berapa? 4 kurang X kuadrat. Oke, berarti satu irisan ini nanti kita akan menghasilkan satu delta A. Delta A-nya berapa? 4 kurang X kuadrat dikalikan delta X. Sehingga nanti kita akan mendapatkan DA itu sama dengan 4 min X kuadrat dx. Nah, satu irisan ini nanti kita juga akan menghasilkan delta M. Delta M tadi apa? Densitas dikalikan delta A. Nah, densitasnya tadi diketahui berapa? 2x kuadrat. 2x kuadrat. 2x kuadrat dikalikan delta A. Delta A-nya kita gantikan dengan itu. 4 min x kuadrat dx. Berarti ini dm. Toh, kalau mau runut, ya ini bisa ditulis delta M dulu. Yang di sini delta X. Berarti nanti akan dapat dm sama dengan 2x kuadrat dikalikan 4 min x kuadrat dx. Kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan M-nya. Kayaknya terlalu silau ya, kuning. Saya ganti hitam aja. Dari sini kita bisa mendapatkan M. M-nya jadi apa? Integral dm. Integral dm. Berarti integral dm-nya kita ganti dengan ini. 2x kuadrat dikalikan 4 min x kuadrat dx. Nah, berarti kita butuh batas x. X-nya dari mana ke mana? 2 sampai 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Nah, berarti di sini berapa itu kalau kita hitung? 2-nya konstan bisa keluar. Integral min 2 sampai 2. X kuadratnya kali masuk. 4x kuadrat min x pangkat 4 dx. Nah, kemudian kalau ini kita integralkan, kita dapat apa? 4/3. 4/3 x pangkat 3 min 1/5 x pangkat 5. Batasnya dari min 2 sampai 2. Oke, berarti jadi berapa itu? 8. 8 kali 4 berapa? 32. 32. 32 per 5 ya. 32/5 Dikurangi dengan 32. min 32 min 32 min 32 per 5. 3. Ibu itu 32/3. Oke, ini ya. Dikurangi min kena min jadi plus ya? 32/5 gitu. Iya. Oke, jadi berapa itu? 2 ini ke sini min kena min jadi plus jadi 64/5. Ini min kena plus jadi min 64 per ini 3. Iya, 3. Ini 3 kan ya? Sorry, saya. Iya, buat 3. Nah, berarti ini jadi kayak gitu. Semuanya dijadikan 15 penyebutnya, berarti 64 dikali 5 berapa? 320. 64 kali 3 192. 192. Kemudian ini dikurangi berapa? 8, 11 dikurangi 9 2 ya? 2. Ini berarti 1. 1.
2 dikalikan 128 per 15. Berapa itu? 15. 6, 5, 2. 2 2. 15. Kayak gitu ya. Oke, itu MY. Lalu kita butuh apa lagi tadi? MY baru M. X. Baru M. Kita sekarang mau menghitung MX. MX. Berarti MX-nya apa? Integral Y Y DM. dm. Nah, ini hati-hati harus diubah ya. Berarti Y dm-nya kita ganti itu 2x kuadrat 4 min x kuadrat X dx. kuadrat Lalu dx. Y yang ada di sini harus kita ubah. Apa kira-kira? Kalau satu irisan ini tadi saya punya pusatnya ada di sini. Berarti Y-nya apa? Y-nya itu apa? Jarak antara MX, berarti jarak antara X dengan titik itu kan? Berarti sejauh ini kan? Nah, ini di tengah-tengah. Padahal antara ini ke situ kita punya sejauh berapa itu? 4 kurang X kuadrat. X kuadrat. Oke, berarti kalau di tengah-tengah harus Bagi 2. berarti 4 min X kuadrat dibagi 2. Berarti ini digantikan dengan 4 min X kuadrat per 2 dikalikan 2x kuadrat 2x kuadrat 4 min X 4 min X kuadrat dx. Oke, mana nih yang bisa keluar tuh? 2 ini kan kecoret ya. Iya, Bu. Kemudian kita punya integral 4 min X kuadrat. Ini kan sama saja dengan 4 min X kuadrat dikuadratkan dikalikan X kuadrat dx gitu ya. Batasnya Iya, X-nya, batasnya dulu. Kalau lupa Min 2 sampai 2. sampai 2, min 2 sampai 2. Oke, kita uraikan dulu. Min 2 sampai 2 ini 16 min 8x kuadrat plus x pangkat 4 dikalikan x kuadrat dx. Berarti min 2 sampai 2 16x kuadrat. Oke. 8x pangkat 4. X pangkat 6. Oke, kemudian kita integralkan. Berarti berapa? 16 per 3 X pangkat 3 min 8 per 5 X pangkat 5 ditambah plus 1 per 7 X pangkat 7 dx. batasnya abad Min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Oke, hitung tuh berapa tuh? 8 kali 16 berapa? 128. 128 per 3 dikurangi 32 kali 8 256. 200. ditambah ini pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 berarti 32 kali 4. 128. 128 per 7. Kemudian kayaknya ini bilangannya sama, cuma bermain di negatif positifnya aja ya. Nah, ini pangkat 3 negatif, berarti jadi min 128 per 3. 128 per 3, ini min jadi plus ya. 256 per 5, ini jadi min 128 per 7. Oke, kalau disederhanakan jadi berapa itu? 128 per 3-nya bisa dicoret, Bu. Oh iya, ini kan plus jadinya, ditambahkan. Oh iya, nggak bisa. Kayaknya nggak ada yang bisa dicoret deh, ini penjumlahan ini kayaknya, semuanya jatuhnya. Cuma tanda negatif positifnya aja. Oke, coba siapa yang mau hitung ini? Sorry. 128 ditambah 128 berapa? 256. 256. 256 dikalikan 2, ditambah 2. 512. 5, 12 per
5. Ini benar kan ya tandanya? Negatif, negatif, plus, plus, di sini jadi plus. 128, 256 per 7. 7. Samakan penyebutnya ke berapa ini? Tumben ya angkanya jelek gini ya? Ke 35. Per 7. 15 kali 7? 105. 105. 105. Yang ini 256 dikalikan 35. Ayo. 8.960. 8.960. Kemudian 512 dikalikan 21. 10.752. Kemudian 256 dikalikan 15. 3.840. Berapa itu kalau disederhanakan? Harusnya positif ya. Ini tambah ini aja udah lebih dari 11.000. 2048 per 105. Oke, seperti itu. Itu baru momen terhadap sumbu X. Tadi kita diminta untuk mencari apa? Sebentar. Y bar. Kok hilang ini? Oke, ini saya mau menghapus ini biar dapat tempat. Y bar. Berarti Y barnya berapa? MX per M. Ya. Berarti Y barnya itu sama dengan MX per M. MX-nya sebanyak ini 2048 per 105 105 dibagi dengan 256 per 15. Jelek banget ya. Berapa ini ya? Bisa kita tulis 2048 per 105 dikalikan 15 per 256. Ini kayaknya bisa disederhanakan deh. Berapa ini? Kalau kita ini dicoret sama ini bisa nggak ya? 2048 sama 256 bisa jadi Berapa 8. Ini 8. 105 sama 15 bisa, Bu. Berapa? Jadi 7. 7. Oke. Jadi 8 per 7. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti pusat masanya tadi apa? Pusat massa itu di X bar, Y bar. X barnya tadi berapa? 0,847. Berarti kira-kira di mana nih? 8 per 7 itu 1, sekian ya. Kalau di sini tadi 4, ya berarti kalau ini grade-nya 1, ya lebih dari 1, ya kisaran di sini gitu ya. Di titik ini nanti itu sama dengan berapa tadi? 8 per 7. Ya, 0,847. 0,8 per 7. Itu adalah pusat massanya. Kurang lebih seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa.